Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, perkenankanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran pemeliharaan kendaraan atau PKKR kelas 11 dan malam hari ini akan saya bahas mengenai tentang pengabdian konvensional. Sebelum kita menginjak ke materi, perlu kita ketahui mengenai motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik, ya, atau mesin thermal engine lain. Kemudian macam-macam motor bakar, ada pembakaran luar dan pembakaran dalam. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan adalah mesin bensin pembakaran dalam atau combustion engine. Nah, kenapa disebut motor pembakaran dalam? Karena terjadinya pembakaran dalam mesin, ya. Kita lanjutkan. Prinsip kerja mesin bensin 4 langkah. Mesin bensin 4 langkah atau mesin 4 tak atau 4-stroke engine adalah motor pembakaran dalam yang berbahan bakar bensin yang setiap satu siklus kerjanya diperoleh dari 2 putaran poros engkol, 4 langkah torak atau piston. Perhatikan, ini adalah gambar prinsip kerja mesin 4 langkah. Ini gambar ketika langkah pertama, yaitu langkah isap. Langkah isap ditandai dengan katup isap terbuka, katup buang tutup, piston turun. Campuran bahan bakar dan udara diisap masuk ke dalam ruang bakar. Piston turun, otomatis poros engkol akan berputar setengah putaran 180. Kemudian dilanjutkan, piston naik. Piston naik, campuran bahan bakar dan udara dimampatkan. Kedua katup tertutup sehingga campuran bahan bakar dan udara. Setelah kira-kira mencapai 10 derajat BTDC, maka busi memercikan pengambil listrik. Ketik, maka terjadi ledakan. Ledakan dari campuran bahan bakar dan udara yang tadi dimampatkan tadi akan menghasilkan langkah usaha piston turun. Lanjutkan langkah keempat, piston naik, membuang sisa-sisa hasil kebakaran melalui buang yang terbuka. Jadi piston 4 langkah ini langkahnya isap, kompresi, usaha, buang, disingkat IKUB atau IKUB, ya. Isap, kompresi, usaha, buang. Piston turun, naik, turun lagi, naik lagi. Di saat itu pula poros engkol berputar 2 putaran. Ini 1, 2, ya. Setengah. Jadi setengah kali 4. 2 putaran. Itu mesin 4 langkah. Nih, kita sampaikan tadi, ya, ini rangkumannya langkah isap, kompresi, buang. Lanjutkan, ini kita lihat konstruksi mesin 4 langkah ini hanya contoh saja. Jadi, contoh ini gambar mesin 4 langkah. Ini ada piston nomor 1, 2, 3, 4 piston, ya. Kemudian ini adalah
katup. Kebetulan satu silinder ada 4 katup, 2 katup hitam, 2 katup bang. Ini adalah camshaft. Ini adalah poros engkol atau crankshaft. Jadi ini adalah filter, dan ini ada karburator ya. Jadi kabel busi. Oke, lanjut. Nah, pada saat putaran idle, saat yang tepat busi memercikan penghasil listrik, yaitu pada saat akhir langkah kompresi kurang lebih 8 sampai 10 derajat BDC. Nah, 8 akhir langkah kompresi 8 derajat inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menyetel sistem penghabisan ya. Kalau di sini ditulis 10 derajat BDC. Karena apa? Setelah diteliti ternyata energi yang maksimal busi itu memercikan penghasil listrik supaya tenaganya paling maksimal itu kalau putaran idle itu di sekitar 10 derajat BDC ini di titik 1 ini. Kemudian akan menghasilkan energi yang luar biasa setelah titik 3 ini, yaitu sekitar 10 derajat after top dead center. Begitu. Nah, apabila semakin cepat putaran mesin saat pengapian, maka di setel supaya semakin maju. Yang tadi itu 10 derajat BDC. Nah ini T1 derajat. Maka kalau putaran mesin semakin tinggi, maka semakin maju. Bisa jadi 28 derajat BDC sekitar di sini. T1 busi memercikan penghasil listrik. Maka mulai terbakar itu tetap di titik 2 ini. Nah, petik listrik di sini, tetapi bensin dan udara tadi mulai terbakar titik 2, sehingga energi yang maksimal itu di sini titik 3 derajat titik C gitu. Nah, bahas mengenai rangkaian kelistrikan konvensional ya. Jadi ada 5 komponen utama konvensional. Yang pertama baterai, ignition coil, kemudian distributor itu ada komponen sebenarnya cam atau not, kemudian setelah platina, vacuum adventure, centrifugal adventure ya, dan kapasitor, ada rotor, kemudian distributor gitu ya. Baru komponen berikutnya kabel tegangan tinggi busi. Lanjutkan, prinsip kerjanya bagaimana? Nah, ini ketika kunci kontak on ini berarti ini terhubung ya di baterai. Kunci kontak on setelah platina tertutup, maka akan terjadi arus listrik mengalir dari baterai positif kontak ke koil positif. Nah, saat itu ada lilitan kumparan di dalam lilitan koil ini menuju ke ini ya, ke kontak platina yang tadi meneruskan, sehingga terjadi induksi magnet di dalam koil. Maka ketika celah platina ini mulai terbuka ini ya gitu ya, maka induksi magnet ini akan menghasilkan arus listrik tegangan tinggi. Arus tegangan tinggi, kebetulan ini rotor menghadap ke tutup nomor 1, maka diteruskan arus listrik tegangan tinggi sekitar 10 sampai 20 ribu volt ini dilanjut ke kabel tegangan tinggi. Dia akan terjadi percikan bunga api listrik pada busi dalam busi nomor. Nah, pada saat itu silinder nomor 1 sedang akhir langkah kompresi. Nah, sehingga terjadi ledakan, menghasilkan langkah usaha. Ketika kunci kontak on, celah platina menuju